Selingkuh adalah istilah yang sering digunakan untuk tindakan atau kegiatan yang tidak setia dan menyimpang terhadap pasangan, seperti pacar, suami atau istri. Istilah ini biasa digunakan untuk menyebut pelanggaran perjanjian mengenai kesetiaan suatu hubungan. Tampaknya ada ciri-ciri tertentu dari orang yang sering melakukan perzinahan atau perselingkuhan. Ciri-ciri karakter orang suka selingkuh dikutip dari majalah Perselingkuhan dalam Sudut Pandang Psikiatri, karya Menina Villanova. Penelitian menunjukkan bahwa ada banyak karakteristik, ciri kepribadian, dan pola perilaku yang membedakan orang yang selingkuh dengan orang yang tidak selingkuh. Berikut akan kami perkenalkan ciri-ciri orang yang suka selingkuh. 1. Narsis. Menurut psikologi, orang yang selingkuh biasanya mempunyai kepribadian yang narsis atau terlalu narsis. Kepribadian narsis ditandai dengan sifat egois, serakah, kurang empati, dan hanya memikirkan diri sendiri. Ciri kepribadian ini mungkin merupakan tanda bahwa Anda bisa selingkuh tanpa merasa menyesal atau bersalah. Mereka juga menuntut kesetiaan dari pasangannya, tapi mereka mengkhianati diri sendiri. 2. Sering berbohong. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa orang yang suka selingkuh adalah pembohong profesional. Mereka tahu cara berbohong dengan baik dan bahkan pandai memilih bahasa dan gerak tubuh yang tepat. Kebohongan datang dalam berbagai bentuk, misalnya, mereka mungkin mengaku bekerja lembur padahal sebenarnya mereka sedang berkencan dengan selingkuhannya, atau mereka mungkin tidak membalas obrolan karena mereka sedang tidur, padahal mereka sedang video call sama orang lain. 3. Kecemburuan berlebihan. Ada dua jenis kecemburuan dalam hubungan percintaan. Salah satunya adalah jenis kecemburuan yang lucu, di mana pasangan Anda sedikit posesif terhadap Anda. Namun masalah lainnya adalah kecemburuan toksik. Hal ini bisa membuat pasangan Anda selingkuh. Tukang selingkuh terus-menerus mempertanyakan pasangannya dan sering menuduhnya melakukan perilaku yang tidak pantas atau genit. Fakta bahwa mereka mungkin berselingkuh membuat mereka bersikap defensif dan paranoid. Ketika mereka melakukan itu, mereka mengira pasangannya juga melakukan hal yang sama. Mereka begitu terjebak dalam kebohongan sehingga merasa tidak aman dan mulai menuduh pasangannya, tidak hanya berselingkuh, tapi juga berbohong dan menggoda dan lain-lainnya. 4. Kerap gaslighting. Secara umum gaslighting merupakan salah satu bentuk manipulasi psikologis di mana lawan bicara disuguhkan informasi palsu, ditekan atau dipaksa untuk mengakui bahwa informasi tersebut benar. Bentuk emosional abuse ini digunakan oleh pelaku untuk mengontrol pasangannya dan menutupi kebohongan dan perselingkuhan. Misalnya, mereka menuduh pasangan Anda bereaksi berlebihan, terlalu sensitif, atau dramatis, misalnya mengingkari perasaan pasangan, mengingkari kenyataan, atau mengatakan sesuatu lalu mengakui bahwa mereka tidak mengatakannya. 5. Terlalu menyukai tantangan. Percaya atau tidak, sebagian orang menganggap hubungan yang stabil dan dangkal itu membosankan. Akhirnya, mereka mencoba tantangan tersebut dengan cara yang curang. Ini adalah penipuan, ketakutan dan kebohongan memenuhi dirinya dengan adrenalin. Adrenalin adalah hormon melawan atau lari yang dilepaskan saat Anda berada dalam situasi berbahaya, mengancam, atau stres. Anehnya, mereka justru menjadi ketagihan dengan perasaan tersebut. 6. Selalu rapi namun kurang mendetail. Tukang selingkuh biasanya menggunakan berbagai macam taktik untuk menutupi jejaknya. Mereka sangat berhati-hati dengan barang-barang pribadinya seperti ponsel, dompet, atau bahkan laptop. Mereka menggunakan perisai, privasi, untuk menjauhkan pasangannya dari radar perselingkuhan. Mereka akan menuntut pasangannya untuk tidak melanggar privasinya dan mungkin akan marah jika pasangannya ingin melihat ponsel atau media sosialnya. Mereka menyimpan semua barang pribadinya dengan sangat rapi. Sayangnya, mereka terlalu fokus untuk menutupi penipuan tersebut sehingga mereka justru melupakan satu detail yang sangat penting. Misalnya, hari ulang tahun, film terakhir yang ditonton bersama pasangan, atau tempat makan favorit pasangan. Perselingkuhan sengaja pura-pura melupakan detail kecil seperti ini karena takut ingatan mereka tercampur dengan detail-detail yang berkaitan dengan pasangan lainnya. 7. Kerap merasa insecure. Ciri-ciri orang selingkuh selanjutnya adalah sering membawa luka emosional dari masa lalu. Banyak pasangan yang tidak setia dianiaya secara emosional, diabaikan, atau cinta dan perhatiannya dirahasiakan. Mereka seringkali bergantung secara emosional pada pasangannya. Apa yang sebenarnya mereka inginkan adalah sesuatu yang menipu mereka. Ketakutan mereka akan kesendirian begitu besar sehingga mereka memerlukan rencana cadangan yaitu berselingkuh. 8. Manipulatif. Bukan rahasia lagi kalau tukang selingkuh pasti manipulatif.
Mereka suka berperan sebagai korban dan selalu mencari pembenaran untuk menyalahkan pasangannya. Mereka juga bisa menyusun cerita sedemikian rupa sehingga seolah-olah kamu adalah korbannya, dengan cara menghubungkan satu bagian dengan bagian lain yang sebenarnya tidak ada hubungannya. Padahal, tindakan tersebut dilakukan hanya untuk menghindari kecurigaan pasangan pada mereka. 9. Ketergantungan. Kepribadian seorang yang suka selingkuh pada umumnya dapat dikenali dari sifatnya, yang needy atau sangat bergantung pada pasangannya atau orang lain. Mereka tidak pernah bahagia atau puas. Hal ini membutuhkan perhatian, kesadaran, dan validasi yang terus-menerus, serta dorongan ego yang sering. Mereka selalu mencari hobi atau aktivitas berikutnya untuk memenuhi kebutuhannya, namun tidak pernah puas dengan apa yang mereka miliki dalam hidup. Mereka harus menjadi pusat perhatian dan selalu merasa dibutuhkan dan diinginkan. Kebutuhan ini pada akhirnya mendorong mereka untuk terus mencari kebutuhan tersebut pada orang lain selain pasangannya. Faktanya, mereka tidak hanya mencari satu orang saja. Jika pasangan kalian ada ciri-ciri tersebut, cobalah untuk bagikan video ini ke pasangan kalian. Ingatlah, setiap hubungan memiliki nilai dan komitmen. Jangan biarkan godaan merusak keindahan cinta. Mari bersama-sama membangun hubungan yang kuat dan bermakna. Kita semua pantas mendapatkan kebahagiaan sejati. Tetaplah terinspirasi dan jangan lupa berbagi cerita positif di komentar. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Terima kasih sudah menonton.